Saudara sekalian, sekali lagi salam. Salam. Apa kabar kita semuanya? Dahsyat, luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini kita bersyukur melalui puji-pujian kita. Kita boleh merasakan kekuatan baru. Amin. Siapa yang merasakan kekuatan baru di dalam puji-pujian sudah kita naikkan kepada Tuhan? Amin. Ya, sukacita kita melimpah. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari satu tema, teguhkanlah hatimu dalam kuasaku, kata Tuhan. Amin. Teguhkanlah hatimu dalam kuasaku, kata Tuhan. Saat ini kita percaya dan yakin, kita tahu persis Tuhan tahu keberadaan kita. Amin. Seperti apa kita saat ini, Tuhan paling tahu. Mungkin saat ini yang berdiri ataupun duduk di samping kita sendiri, saudara sendiri ataupun suami, istri, orang tua, tidak tahu persis seperti apa kondisi dan keadaan kita. Tapi Tuhan Yesus paling tahu dari setiap keadaan kita. Amin. Iya. Keberadaan firman Tuhan yang kita mau dengarkan bersama-sama adalah keberadaan seperti pada kenyataan saat ini, yaitu di akhir zaman. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sudah ketemu? Ya. Ternyata yang multimedia sudah begini-begini. Itunya laptopnya ngadat ya. Tidak menjadi masalah, oke? Kita akan membaca di Alkitab kita masing-masing. Saya jemput sekali lagi untuk bangkit berdiri. Ya. 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Namun sebelumnya saya akan membaca judul perikopnya. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. 1, 2, 3, ya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyesahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca di bagian ayat yang ke-22 bagian B. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, kita yang mengiring Tuhan, kita yang mempercayai Yesus sebagai juru selamat, kita tidak lepas dari yang namanya masalah, dari yang namanya pergumulan, dari yang namanya beban hidup. Amin kan? Amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu kecil saya hidup bersama dengan orang tua saya, berada di satu desa di Jawa sana. Dan di dalam desa itu tidak banyak yang mengiring Tuhan, tidak banyak yang percaya kepada Yesus. Sehingga satu saat, ya saya tidak tahu asal muasal bagaimana mama saya bisa percaya Tuhan, tapi yang saya ketahui adalah mujizat Tuhan kerjakan buat mama saya, sehingga mama saya meyakini Yesus sebagai juru selamat. Satu saat, Bapak Ibu Saudara, kami itu harus menghadapi satu pilihan, di mana pilihannya
kamu akan mengalami yang namanya disingkirkan, yang namanya dicemooh, yang namanya dihina. Ya, jika mama saya berada di tempat ini pasti dia akan bersaksi. Karena saya tahu persis bagaimana mama saya selalu berkata, hati-hati sebagai anak Tuhan. Sekolah minggu, kamu harus punya tingkah laku yang baik. Kita ini di sini tidak banyak yang percaya Tuhan. Tapi kalau kita punya sikap tidak baik, kita akan dicemooh. Sementara kita saja tidak melakukan apa-apa, sering orang katakan yang tidak. Demikianlah yang terjadi. Sehingga satu saat puncaknya setelah mama saya bertemu dengan bapak saya yang kakek yang sudah dipanggil Tuhan, yang pernah juga disaksikan, sampai mereka berdua harus dipenjara. Artinya merasakan dibui karena percaya kepada Yesus. Bapak ibu saudara, jika kita melihat hal yang demikian, itu tidak seberapa. Kenapa? Yesus sudah kasih tahu duluan. Keberadaan itu sudah dikasih tahu duluan. Keberadaan murid-murid Tuhan itu juga mengalami hal yang sama. Di saat harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus itu disalib, Yesus itu ditangkap, Yesus disiksa, Yesus dihina, Yesus diludahi, Yesus dicemooh, sampai Yesus digantung di kayu salib. Murid-murid Tuhan mengalami. Sehingga kalau bisa tawar hati, ya tawar hati Bapak Ibu Saudara, tapi bersyukur. Murid-murid Tuhan boleh tetap bertahan di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga di dalam Matius pasal yang ke-10 ini, sebelum hal yang demikian itu terjadi, Yesus memberitahu lebih dahulu, mengingatkan terlebih dahulu bahwa kamu yang mengiring aku, kamu akan mengalami hal-hal yang demikian, seperti di dalam ayat yang ke-17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Pak Ibu Saudara, sudah dikasih tahu duluan oleh Tuhan. Namun sebelumnya saya akan dasari dulu dari ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam ayat 16 ini Tuhan membuat satu keadaan seperti fabel, artinya tokoh-tokohnya ditopoi oleh binatang. Ya, di sini binatang memiliki filosofi ataupun makna dari sifat-sifat tersendiri. Makanya lihat, aku mengutus kamu seperti domba. Amin, amin. Iya, domba. Saya tidak bisa memasukkan di video, tapi saya bisa menceritakan. Ini saya minta dari saudara Akang di Australia, sebuah video yang berisi tentang bagaimana domba sampai dia harus masuk dalam proses dimana dikuliti, begitu. Ternyata domba ini tidak memiliki sifat memberontak sama sekali. Dibawa kemana diurut aja seperti itu. Sehingga akhirnya domba itu ya dikasih makan kenyang, akhirnya dia tumbuh bulunya tebal. Nah, ternyata bulu tebal itu tidak mengenakkan domba, Bapak Ibu Saudara. Sehingga domba itu memasuki namanya pengirikan ya. Itu benar-benar dari ujungnya itu dikumpas. Saya waktu melihat videonya itu ya nggak sakit gitu ya. Saja dikupas sampai putih, benar-benar tinggal kulit arinya itu dengan daging. Benar-benar bulunya bersih, tidak ada. Dan setelah dikupas itu bulunya lebar, baru dicuci. Nah, itulah yang namanya kain wol. Ternyata nggak ada lagi ditambah, dia hanya ditempel kain saja di alas yang kulit tipisnya, bulu-bulunya tidak ditambahi apa-apa. Menghasilkan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, yang saya pelajari dari situ adalah setelah domba itu dibului, ternyata dia lebih lincah lagi. Dia lebih lagi mendapatkan makanan, asupan, dan akhirnya bertumbuh lagi. Dia punya bulu, menghasilkan lagi. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita jika kita
posisikan kita sebagai domba, kita juga harus siap dikuliti. Amin. 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 Sakit. Gimana? Ini sudah mau Natal, sebentar lagi amplop dibagikan. Oh, ini sudah mau minggu pertama, ada persembahan perpuluhan. Oh, ini sudah mau hari Minggu, ada persembahan. Saudara percaya dan yakinlah, kulit Anda tidak akan percuma. Amin. Amin. Dan jika Anda dikuliti dan Anda siap untuk dikuliti, maka Anda akan dikasih asupan-asupan gizi yang lebih baik lagi. Amin. Dan Anda akan bertumbuh lagi bulu yang lebih bagus lagi. Jika Anda tidak siap dikuliti, Anda tidak akan pernah bisa bergerak. Di video itu memang benar-benar kalau bulunya itu lagi tebal, tidak bisa bergerak, susah benar dia. Karena benar-benar bulunya itu tebal. Ternyata setelah dikulit itu dagingnya, badannya itu seperti badan kambing tuh kurang lebih. Tapi bulunya yang besar sekali, tebal sekali. Nah, ini berbicara tentang domba. Tapi di sini kita belajar domba adalah ketulusan hati. Amin. Domba memiliki sifat yang benar-benar. Tidak ada tanduk. Amin. Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu menangis sejadi-jadinya, memohon maaf kepada seorang gembala untuk perlawanan tanduk yang dilakukan jemaat yang pernah Bapak Gembala kita rintis di satu tempat pelayanan yang ada di Sepau ini, walaupun agak jauh dari kita. Bapak Gembala menangis, memohon maaf kepada hamba Tuhan yang melayani di sana. Bapak Gembala bukan bersalah dalam hal ini, tapi dia menangisi jemaat yang sudah memiliki tanduk, yang sudah tidak lagi menjadi domba, tapi sudah menjadi kambing yang punya tanduk untuk mengandung. Bapak Ibu Saudara, hati domba adalah hati yang mau dengar-dengaran. Amin. Namun di sini dikatakan Tuhan, jadilah domba yang kamu cerdik seperti ular. Bukan kita mau jadi seperti ular, tapi cerdiknya. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang mohon, yang bodoh, maaf ngomong, yang tidak memiliki hikmat, yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Hari-hari ini kita akan diberhadapkan dengan pilkada sebentar lagi. Amin. Saya mendengar satu khotbah dari pendeta Gilbert Lumoino. Jangan menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang istilahnya maaf ngomong kasar, pelacur politik. Sampai saya dengarkan beberapa kali. Saya harus bisa paham kata-kata ini. Kenapa seorang hamba Tuhan bisa berkata pakai kata-kata yang kasar? Ternyata benar. Artinya apa? Saya memilih, misalnya kalau pilkada dewan lah yang paling jelas ya. Ya saya mau memilih Kevin gitu ya. Amin Kevin. Amin. Ya, karena cita-citanya dia begitu. Kita harus doakan supaya ada nanti anak Tuhan yang memiliki kredibilitas takut akan Tuhan dan menjadi wakil rakyat. Amin. Iya. Waktu itu Kevin misalnya ini Kevin, tapi ini Kevin bukan Kevin kita. Contoh aja nama Kevin yang lain. Oh nanti pilih saya. Ini saya kasih amplop 200.000 misalnya. Besoknya asal datang. Bu, dukung saya ya. Saya perlu dukungan ibu. Saya tidak bisa punya, saya nggak ada apa-apa. Ini saya bisa kasih ibu di amplop. Kasih berapa? 500.000. Kira-kira nih, saya pilih siapa? Halo. Asal. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini seperti ini loh keadaannya. Lupa akan hati nurani. Makanya hamba Tuhan ini menyampaikan jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak memiliki prinsip. Amin. Iya. Saya tidak panjangkan nanti dikira politik. Karena kita ke depannya akan memilih wakil rakyat kita yaitu nomor 1 dan nomor 2 di Kabupaten Sintang. Pilihlah sesuai dengan hati nurani Anda. Amin. Iya. Ada anak Tuhan di situ. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menghadapi serigala, karena kita itu dilepaskan di tengah-tengah serigala. Sifat serigala adalah mengaum. Bukan
ketawain ya. Itu kalau aumannya itu ngeri gitu ya. Kita itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi apa kehidupan kita itu kita selalu mendengarkan hal-hal yang menakutkan. Betul atau betul? Auman COVID-19, sampai takut. Puji Tuhan. Ibu Afan, luar biasa. Sudah melewati, ternyata tidak seperti yang kita takutkan kan Bu. Ibu ada di mall kok. Ya kan? Iya, puji Tuhan. Inilah yang namanya kita di tengah-tengah serigala. Masalah itu seperti apa? Waktu saya ikut menghadapi dan ikut merasakan seorang teman menghadapi masalah, dan pada titik akhirnya benar-benar sudah habislah dia. Masalahnya sudahlah seperti itu, sudah pergilah dia di situ. Bapak Ibu Saudara, sakit rasanya. Tapi setelahnya saya baru paham, Tuhan sedang bekerja luar biasa untuk boleh membedakan mana padi yang berisi dan mana padi yang kopong. Amin. Kalau orang di kampung yang berasal dari kampung itu biasa menampi, ya kan? Nah, kita semua juga biasa menampi biar bisa sepau. Sepau kita kota kan? Amin. Kota dan desa, kota sepau. Kita biasa menampi beras. Proses menampi itu kalau kita manusia loh sakit, ditampi, diputar-putar, dinaikkan, diturunkan, diputar-putar. Nah itulah kehidupan kita di dunia. Bapak Ibu Saudara, itulah keadaan kita di dunia. Tapi proses penampian itu memang harus kita lewati. Baik yang kopong, baik yang padi, baik yang beras, harus semua melewatinya. Sehingga yang beras itu, yang padi itu kita bisa lihat, kita ambil, sekamnya terbang, dan yang bertahan adalah beras. Amin, amin. Nah itulah keberadaan kita saat ini di akhir zaman. Keberadaan kita digambarkan kita seperti keadaan murid-murid Tuhan di saat mereka nanti akan menemui bahwa Yesus akan ditangkap. Mereka akan diperhadapkan kepada majelis wilayah. Mereka akan digiring ke muka penguasa-penguasa. Mereka dibenci semua orang. Puji Tuhan, haleluya. Kita di tanah Borneo ini, kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, kita bebas. Amin. Bahkan banyak kadang polisi-polisi bisa duduk berdiri manis di depan, melihat, bahkan berfoto-foto. Keamanan dinyatakan. Belum lama di Jakarta, saya lupa daerahnya, tapi saya tahu persis itu ada satu teman saya, Pendeta Serdi Pratasi, itu memvideokan bagaimana mereka itu ditutup gerejanya karena di dalam satu kompleks perumahan. Lagi khotbah, mereka diusir keluar. Ya mungkin kalau Om Sampi lebih dengar ya kalau di Jakarta begitu kan ya Om ya. Betul enggak Om? Nah kalau di sini kita belum pernah. Saya juga pernah dulu waktu kecil. Gereja kami di Palang, saya masih ingat itu, di Silang begitu. Tidak, kami ibadah di belakang, di rumah jemaat. Nah setelah melalui proses dari kabupaten turun, dari pusat turun, dari gereja pengurusnya, baru bisa dibuka lagi di gereja di mana saya waktu kecil bertumbuh. Kita tidak mengalami hal yang itu. Kita tidak mengalami yang namanya dibenci orang. Waktu saya kecil, dari mana mereka itu sudah malam-malam pulang dari mana jalan berdua. Saya dengar mama saya, omongan orang miring-miring, entah apa-apa. Tapi bersyukur kami masih bisa bertahan sampai dengan saat ini. Bapak Ibu Saudara, keadaan itu seperti itu. Keadaan kita juga saat ini seperti ini yang kita alami. Cerdiklah seperti ular, milikilah hikmat akal budi. Jangan sampai kita tenggelam ke dalam kebodohan kita. Dan kecerdikan kita itu dibarengi dengan tulusnya merpati. Kenapa merpati dikatakan binatang yang memiliki makna tulus? Karena merpati tidak memiliki kepahitan. Merpati itu tidak memiliki empedu. Amin. Iya. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, waktu cerita Nabi Nuh, beberapa hari setelah mereka terapung
terbangkanlah itu merpati. Merpatinya kembali. Di situ Nuh memiliki pikiran bahwa belum ada tempat untuk merpati berpijak. Berarti belum ada kehidupan di muka bumi. Berarti hanya air. 7 hari kemudian dikirimlah kembali. Tapi ada 2 burung yang dikirimkan, yaitu burung gagak dan burung merpati. Bapak Ibu Saudara, siapa yang kembali kepada Nuh? Merpati. Ya, kita udah baca Kejadian kan Bapak Ibu Saudara? Pasti ingat, ya kan? Itu gunanya kita membaca. Dia ambil itu pucuknya daun zaitun, dia bawa ke Nuh. Nuh baru tahu, oh, sudah mulai surut. Tapi gagak tidak kembali karena dia ketemu apa? Banyak sekali bangkai. Ya, dia makan, mau bangkai manusia, mau bangkai binatang. Ya. Itu namanya burung gagak. Berbeda. Makanya tulus seperti burung merpati. Dan pada akhirnya ayat yang ke-22 dikatakan bahwa dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudara, mempertahankan segala sesuatu itu tidak mudah. Tidak seperti kita mendapatkan. Contoh, kalau anak-anak kita sedang sekolah kemarin, bukan tahun COVID ini ya, yang beberapa tahun yang lalu, yang mendapatkan peringkat. Mereka yang menduduki peringkat paling tidak 3, 1, 2, 3 di kelas, dia akan berusaha mempertahankan supaya tidak turun. Dan itu bebannya berat sekali, betul enggak Viko? Betul. Kalau sempat turun peringkat 2, sakit enggak Viko? Sakit. Kalau saya dulu sampai meraung-raung nangisnya. Karena bukan karena peringkatnya Viko, bukan kayak kamu. Kalau kamu sekarang mikirnya apa peringkat, kayak Catherine juga peringkat, kasih juga gitu peringkat, biar peringkat 2, 3 peringkat gitu. Nah kalau saya dulu, kalau peringkat yang saya pikirkan adalah bukannya nama, tapi yang saya pikirkan adalah jumlah kadonya, jumlah hadiahnya. Kalau sempat saya juara 2, hadiah saya itu jadi sedikit. Nah biar mama ingat, saya nggak pernah dibelikan buku sama mama saya. Hadiah itulah SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 saya nggak pernah, selalu dapat kado buku. Sekali kelas 5 saya juara 2. Itu ternyata salah hitung wali kelasnya, karena wali kelas baru. Wah saya menangis itu. Saya takut saya nggak cukup buku untuk 1 catur ulang ke depan. Bukan karena saya yang juara 2-nya, bukan, hadiahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mempertahankan itu tidak mudah. Perlu dengan perjuangan. Pada saat ini kita akan belajar dari seorang yang berjuang benar-benar mempertahankan visi dari Tuhan. Tadi malam saya sudah sampaikan di Pemuda Remaja. Kita mau sekolah bersama-sama dengan sekolahnya Yusuf. Kita tidak baca di Alkitab ya, karena semua sudah baca Kejadian. Bu Lili sampai keluaran berapa tuh Bu? Ya kan dia. Nah, yang sudah lewati Kejadian ini pasti. Ya, yang belum melewati belajar membaca. Ya. Dari kisah Yusuf. Nah, kalau pemuda remaja ini tes sekali lagi nggak tahu, awas ya. Ya. Cien, siapakah istri Abraham? Istri Abraham. Halo? Fani. Sarah, Cien, Sarah. Bapak kita adalah Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham menikah dengan Sarah. Lahirlah Ishak sebagai anak perjanjian. Ya kan? Berarti ibunya Ishak Sarah. Kalau dibolak-balik harus paham.
kembali nggak usah ngikut. Yakub. Siapakah ibunya Yakub? Berarti istrinya Ishak. Ayo, siapa? Ribka. Ribka melahirkan Yakub. Akhirnya Yakub menikah dengan seorang wanita yang dikejarnya sampai 14 tahun. Kenapa 14 tahun? Dia bekerja pada Laban 7 tahun. Ternyata Pak Laban bilang, "Alah Yakub, gimana lah aku mau ngasih mau kasih Rahel untuk kamu? Lah kakaknya masih ada loh." Sementara cintanya Yakub sama Rahel, dikasihlah Lea. Ya udah, kok kerja sama aku lagi 7 tahun. Emang gue pikirin, yang aku cinta kok sama Rahel, aku kerja sampai 7 tahun lagi, 14 tahun kerja untuk mendapatkan Rahel. Sehingga Yakub memiliki 12 anak. Dan salah satunya adalah siapa? Yusuf. Amin. Amin. Beberapa pasal yang ada di Kejadian itu menceritakan Yusuf sampai Kejadian 50. Kalau tidak salah dari Kejadian 35. Yusuf. Kita mau sekolah belajar sekolah di sekolahnya Yusuf. Amin. Ya. Kata daripada tema pada saat awal tadi saya katakan adalah teguhkanlah hatimu dalam kuasaku. Yusuf adalah pribadi yang Tuhan rancangkan luar biasa terhadapnya untuk dia menjadi seorang pemimpin besar, menyelamatkan bangsa. Tapi caranya luar biasa, tidak masuk di akal, Bapak Ibu Saudara. Tidak masuk di akal sama sekali. Yusuf dilahirkan sebagai anak nomor 10. Ini 5, makanya 10. Nomor 10 dilahirkan di usia Yakub yang tua dan Rahel juga yang tua. Karena Rahel itu kan awalnya adalah mandul. Ya. Karena Tuhan mendengar tangisan Rahel setiap saat, setiap waktu. Tuhan membuka kandungan Rahel. Ya, siapa yang meminta Rahel cantik sebenarnya juga nggak ada. Ya memang dia sudah cantik. Namun kecantikan Rahel membawa luka bagi Lea. Karena cintanya Yakub tertuju padanya. Sehingga apa yang dinikmati Rahel ya sama-sama. Ada sedikit beban dalam hidup. Jangan sampai sudah cantik, tidak ada kekurangan. Ya, kasihan dong yang kurang cantik. Seperti itulah kalau kita mau ngomong main-mainnya. Tapi karena Rahel itu benar-benar berpaut kepada Tuhan, dia minta sama Tuhan, dibuka kandungannya. Lahirlah Yusuf. Kembali kita kepada Yusuf. Yusuf dilahirkan di usia tua dari Yakub dan Rahel, sehingga kasih sayang orang tuanya itu berlebih. Pembelajaran di sini, mencintai anak harus sejajar. Amin. Seimbang. Ya. Kayak Bu Ani, jangan mencintai Yuyu lebih cinta lagi dibanding mencintai Yaya. Misalnya contohnya, Yuyu dibelikan jepitnya 3, Yayo cuma 2, nggak boleh gitu. Akhirnya nanti Yayo benci bener sama Yuyu. Apa sih mamaku lebih sayang lagi sama dia? Kasihan nanti. Sebenarnya kita sebagai orang tua nggak ada memisah-misahkan. Amin. Amin. Ya, namun terkadang ya itu tadi bawaan. Ya. Kalau Bapak Gembala itu sama anak perempuan dulu, di jalan aja dia bisa peluk-peluk anak orang perempuan. Anak perempuan itu peluk mau sama dia, heran saya. Beda sekali. Tapi bukan berarti dia nggak sayang sama anak laki-laki gitu loh. Sayang. Nah Bapak Ibu Saudara, sayangnya Yakub kepada Yusuf menimbulkan iri hati kepada anak-anaknya. Sehingga satu saat, sekali lagi inilah visi yang diberikan Tuhan kepada Yusuf. Yusuf memiliki hubungan karib dengan Tuhan
Tuhan dan faham. Sehingga Yusuf diberikan kelebihan, Yusuf diberikan pernyataan akan apa yang akan terjadi kepadanya melalui mimpi. Sehingga satu saat Yusuf bermimpi bahwa mereka bersama-sama panen di ladangnya, memetik ikatan-ikatan gandum. Tapi ternyata ikatan gandum yang dimiliki Yusuf itu tegak berdiri, dan yang lainnya dari 11 gandum yang lain, ikatan gandum, dan juga ada 2 lagi gandum yang lain itu tunduk semua terhadap gandumnya Yusuf. Di situ ada bintang yang 12 mimpinya juga, ada bulan dan matahari, tapi semuanya tunduk kepada bintangnya Yusuf. Sehingga Yusuf dijuluki, hai anak pemimpi, tukang mimpi. Tidak ada yang mempercayai dia. Tapi Yusuf selalu menyimpannya di dalam hati. Dari apa yang diperlakukan, yang dimiliki oleh Yusuf, bapaknya taruh di dalam hati. Bapaknya tahu persis. Karena bapaknya tahu akan janjinya Allah. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, sekolah Yusuf yang pertama adalah dia tidak diterima di tengah-tengah keluarga, direndahkan di tengah-tengah keluarga. Bahkan dari hanya iri hati. Apa sih sebenarnya iri itu? Ternyata kalau orang itu iri, dipupuk, rasa tidak senang orang lain bahagia, rasa bahagia di saat orang lain senang, itulah iri hati. Dipupuk terus setiap saat, setiap waktu, sehingga lahirlah satu perbuatan yang sangat menyakitkan. Yusuf sampai ditaruh di tempat yang paling bawah, yaitu dilempar ke dalam sumur, dan akhirnya adalah drama kematian Yusuf. Dari iri hati menghilangkan jati diri seseorang, keberadaan seseorang, sampai harus melahirkan perkara-perkara yang sangat berdosa. Oleh sebab itu, jauhkan iri hati dari kehidupan kita. Amin. Boleh dong kanan kiri bilangkan, ibu sebelah ke sebelah, jangan iri hati. Amin. Paham ya iri hati tadi? Iri hati itu senang melihat orang lain susah, bahagia melihat orang lain senang. Itu tanpa kita sadari, terkadang kita juga Tuhan ampuni saya. Amin. Kita mohon ampun. Dan Bapak Ibu Saudara, tapi Yusuf waktu itu apa yang terjadi? Lolos dari sekolah yang pertama. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mungkin menghadapi, kita sedang direndahkan, kita diremehkan karena keadaan kita. No problem. Amin. Tidak, jangan jadi masalah. Kekayaan bukan segalanya, kegantengan juga bukan segalanya. Yang jelas kita sedang membawa visinya Allah dalam kehidupan kita, yaitu kita boleh menyampaikan Injil kebenaran kepada orang lain. Dan hal yang lebih penting adalah terus menjaga keselamatan yang kita miliki. Karena keselamatan itu, sekali lagi tadi dalam Matius 10 ayat 22 bagian terakhir, hanya akan dijumpai, dimiliki, dan nikmati orang yang terus setia sampai akhir. Amin. Amin. Iya. Yusuf tetap ada. Dia tidak mati seperti drama yang ada di situ. Sampai akhirnya Yakub sampai mati. Istilahnya mati rasa, sakit, mati tua, saking menangisnya. Bayangkan, penderitaan hanya karena iri hati. Orang tua pun ikut menderita. Dan ternyata Yusuf berada sampai di mana? Halo? Sekolah yang kedua di mana? Di rumah Potifar. Di rumah Potifar. Di sini Bapak Ibu Saudara. Jika sekolah yang pertama kita harus kuat walaupun direndahkan, walaupun tidak dianggap. Sekolah yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, menjaga kesucian hidup. Amin. Menjaga kekudusan
keluarga. Amin. Di situ kita melihat bahwa si istri Potifar, Tante Poti ini cantik. Cantik Tante Poti ini, tapi hatinya jelek. Yusuf ini adalah seorang yang gagah, ganteng, masih muda. Nah kalau yang namanya tante-tante yang sudah tua, apalagi kalau tante model saya, dari Apo, anak, cucunya, manggil saya semua tante. Jadi nggak tahu lagi usia yang seberapa. Ya kalau tante-tante otomatis dia sudah berumur. Tapi di sini Tante Poti ini memang cantik, menarik. Yang namanya juga istri seorang penguasa. Nah, Yusuf ini ganteng. Dia merayu Yusuf. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita di dalam keluarga juga kita diperhadapkan kepada kekudusan. Dimanapun kita berada, baik dari kekudusan hati, kekudusan sikap kita, kekudusan hubungan kita, itu terus dipertahankan. Amin. Untuk kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Kalau tadi malam saya sampaikan kepada pemuda, kekudusan yang dimaksud di sini adalah Anda boleh pacaran, tapi jangan sampai cium-ciuman. Saya katakan di pemuda. Kenapa? Karena kalau sudah ciuman, itu ibarat kue. Saya bilang itu tadi malam kuenya Feby yang 15.002 itu. Baru dimakan dikit, kenyang kita. Gimana lagi rasanya ya? Nah seperti itulah pacaran kalau tidak dibatasi. Amin, pemuda remaja. Belum saatnya, biarlah kue itu tetap menjadi kue. Tunggu dia nanti. Sudah waktunya kita nikmati di meja makan. Amin. Amin. Nah kalau di dalam keluarga, kekudusan ini juga harus dijaga. Saya pernah mendengar loh, ada bapak-bapak yang aku nggak tahan. Pernah kayak saya sampaikan ya seorang hamba Tuhan ini, saya nggak tahan di mall, lihat mereka pakai rok pendek. Iya, memang kita juga harus memposisikan diri kita ya. Kalau nggak tahan nggak usah lihat. Amin. Iya, saya pernah tanya, Papa, kalau di mall gitu gimana? Biasa aja. Ya kan om bener? Biasa aja. Dia nggak tahan kalau lihat istrinya, betul? Iya Bapak Ibu Saudara. Memang hubungan keluarga itu ya, untuk Memet yang sudah mau menikah, belajar juga. Iya, menjaga kekudusan. Oleh apapun juga jangan sampai kita itu memberi masuk di dalam hati kita melalui pintu kah, melalui jendela kah, kehidupan kita untuk kita melawan yang namanya dengan menjaga kekudusan ini. Amin. Kenapa Yusuf lari? Halo? Terkadang masalah itu tidak harus kita terjang ya. Terkadang kita juga perlu untuk jaga jarak. Amin. Amin. Jaga jarak. Kalau kita bertemu dengan orang yang seperti itu ya jaga jarak. Sudah tahu orang itu mulutnya bocor, jaga jarak. Sudah tahu kelakuan dia itu seperti itu, jaga jarak. Sudah tahu dia itu suka yang kita dengar ya benar gitu loh ya, maksudnya bukan cuma gosip, ya jaga jarak. Saya pernah disinisin gitu sama teman-teman. Kalau Pak Juwadi mah nggak pernah pisah sama ibunya. Dalam hati saya, iyalah suamiku. Nanti kalau dia digonceng dia sama orang lain gimana? Atau aku digonceng dengan orang? Saya nggak ngaruh orang mau bilang apa. Saya nggak masukin, terserah lalu mau ngomong apa, gitu lah istilahnya. Ya memang begitu, kita juga harus menjaga milik kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita jaga. Amin. Hindari hal yang demikian. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan kita menjadi tante Poti. Nggak puas dengan apa yang kita miliki, nggak puas dengan apa yang kita punya, sehingga kita melirik ke orang lain, melirik milik orang lain. Sementara 10 hukum Taurat dikatakan jangan mengingini milik orang lain. Udah salah itu Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi Yusuf sekolah yang kedua adalah benar. Dia terus menjaga kekudusan. Karena untuk mendapatkan anugerah Tuhan, kesucian, kekudusan itu adalah hal yang paling utama. Amin. Jangan pernah kita berharap misi itu datang sama kita
bobrok dan kotor. Jangan pernah bermimpi kita mendapatkan itu dari Tuhan. Hal yang ketiga adalah di mana? Penjara. Kita sering sekali menghadapi yang namanya di PHP-in, betul? Tuhan aja sering juga PHP-in. Tuhan katanya mau memberkati Tuhan, kenapa sampai sekarang belum? Tunggu waktunya lah, ya kan? Pelajaran yang ketiga adalah kesabaran. Amin. Kesabaran. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Amin. Amin. Waktu kita bukan waktunya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yusuf itu ada di penjara, sekolah yang ketiga. Dia ketemu dengan apa? Ayo yang sudah baca, 2 orang yang sama-sama dihukum. Dia itu dekat dengan raja. Ayo, iya, pembuat roti dan juru minuman. Yusuf bermimpi terhadap kedua orang ini. 3 hari nanti loh kamu tuh akan naik setinggi-tingginya. Ya, apa mimpinya coba diingat-ingat. Tapi artinya di situ benar, Bapak Ibu Saudara. Tukang roti disulahkan, betul? Tukang minuman, juru minuman bekerja kembali dengan Fir'aun. Yusuf bilang, kau nanti kalau di sana, kau jangan lupakan diriku. Pikir dia sudah jadi kerja di situ, wah, pasti dia ingat saya. Udah waktunya Tuhan nih saya mau bebas dari sini. Dia di penjara bukan karena salah, Bapak Ibu. Dia melarikan diri dari istri Potifar bukan karena dia salah. Amin. Amin. Iya. Nah, ternyata sudah menolong juru minuman pun di PHP-in. Kagak ingat. Itulah manusia. Lu udah baik sama gue, ya gue gak ingat ya. Apa salahnya kalau saya gak ingat gitu ya. Nah, itulah manusia. Bapak Ibu Saudara. Tapi Yusuf memiliki, mengalami dan lulus dalam ujian yang ketiga di sekolah kesabaran. Amin. Sabar menantikan waktunya Tuhan. Sabar menantikan janjinya Tuhan. Sehingga tepatlah waktunya itu. Bapak Ibu Saudara. Akhirnya bermimpilah Fir'aun. Mimpinya yang memiliki arti. Ada 7 ekor lembu yang gemuk. Nah, seperti Tante, seperti Feby, seperti Giovanni. Nah, ini udah 3 lembu. Siapa yang mau masuk lagi di 7? Ya kan? Terus mimpi lagi ada lembu yang kurus. Betul ya? Nggak mungkin lah kurus, perutnya aja kayak gitu. Kalau kurus itu Nuri, Lipi, Ibu Ani. Ya itu pokoknya udah kurus-kurus lah ya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata mimpinya itu lembu yang kurus menelan, lembu yang tambun, tidak kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Apa ini artinya? Fir'aun pusing 7 keliling, dia tidak memahami arti ini, tidak tahu apa yang menjadi arti dari mimpi ini, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya si juru minuman baru ngeh. Iya Raja, aku punya temen. Amin. Inilah waktunya Tuhan. Hal yang luar biasa yang sedang dinanti Yusuf terjadi. Akhirnya Yusuf memang dipakai Tuhan luar biasa dalam hal mimpi. Akhirnya Yusuf mengartikan bahwa akan ada kejadian 7 tahun masa yang subur, tapi nanti akan ada 7 tahun lagi masa yang kering. Mengingatkan mimpi. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yusuf bisa mengartikan dan akhirnya Fir'aun percaya kepada Yusuf untuk boleh mengkondusifkan Mesir.
Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang dinantikan Yusuf tidak pernah percuma. Amin. Amin. Dan akhirnya betul. Coba buka di dalam Kejadian 50 ayat 20. Orang boleh mereka-rekakan kejahatan sama kita. Orang boleh memiliki maksud jahat sama kita. Tapi kalau kita memiliki visinya Tuhan, berserah kepada Tuhan, sanggup merendahkan diri, sanggup juga kita menjaga kekudusan, sanggup kita sabar terus menantikan waktunya Tuhan, maka memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Kata kamu itu adalah berbicara tentang saudara-saudaranya. Ini kejadian setelah bapaknya Yusuf yaitu Yakub mati. Ternyata saudara yang 10 itu takut kalau Yusuf nanti akan balas dendam sama dia. Mereka udah bersujud, betullah apa yang ada di mimpinya. Karena mereka waktu itu mengalami satu keadaan kelaparan, sehingga mereka mencari bahan makanan ke Mesir. Karena di Mesir subur, di Mesir punya tabungan yang luar biasa. Karena ada Yusuf. Amin. Amin. Iya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Gimana tidak? Sudah direkakan mau dibunuh. Amin. Istri Potifar merekakan untuk menjadi apa? Pemuas nafsu dia. Semua sudah dibuat ke dia. Tapi ternyata Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu tidak bisa dilewati. Tidak bisa dipost terus lompat. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi Yusuf harus lewati proses itu. Yusuf harus lewati proses itu. Sehingga proses yang dilewati oleh Yusuf dijadikan Tuhan untuk kebaikan. Amin. Sehingga firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang terjadi yang diizinkan Tuhan kepadamu mendatangkan kebaikan semata buat kamu. Amin. Iya. Terus dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bangsa yang dijanjikan Tuhan, bangsa yang dijanjikan Tuhan oleh Abraham, Ishak dan Yakub, ternyata dipelihara dari apa yang direka-rekakan saudaranya kepada Yusuf. Yusuf boleh menjadi sumber ataupun tokoh utama menyelamatkan bangsa Israel. Amin. Bukan menyelamatkan bangsa Mesir loh ya, menyelamatkan bangsa Israel. Kalau Yusuf tidak ada di Mesir, bagaimana Israel? Yaitu bagaimana Yakub, kita tahu ya, anak daripada Yakub yang jumlahnya 12, itulah yang disebut dengan bangsa Israel. Bangsa besar, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap proses yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, saat ini yang sudah kita lewati, percayalah, simpan itu di dalam hati dan yakini bahwa Tuhan sedang merenda kita untuk mendatangkan kebaikan semata. Amin. Teguhkan hati kita, kuatkan hati kita. Walaupun aumannya seperti serigala, tetap percaya bahwa Tuhan adalah sang pelindung kita yang ajaib. Amin. Walaupun mungkin masalah kita seperti kita sudah menghadapi pintu yang tertutup, yang sudah tidak bisa dibuka, percayalah, teguhkanlah hatimu dan yakinlah, jangan khawatir bahwa Yesus yang kita sembah, Allahmu itu adalah Allah yang sanggup menolongmu. Amin. Amin. Jadi kita harus lewati memang proses ini. Sehingga sebagai ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat yang ke-13. Sudah hafal kok ya? Filipi 4 ayat ke-13. Siapa yang sudah hafal boleh dengan lantang? Ya, Viko, kuat. Filipi 4 ayat 13 dalam Filipi 4 ayat ke-13 ya.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ini boleh kita katakan terus. Kita perkatakan setiap pagi. Setiap kita melangkahkan kaki kita yang kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini, tapi katakan segala perkara yang Kau izinkan Tuhan dalam hidupku bisa aku tanggung di dalam Dia, yaitu Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang pemain musik untuk boleh maju ke depan. Saya rindu kita memuji Tuhan dengan satu pujian, kekuatan di jiwaku.